Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Al-Amar Diputro. Saya akan menceritakan secara singkat tentang novel sejarah yang berjudul Ken Arok dan Ken Dedes. Buku ini ditulis oleh Wawan Susetya yang diterbitkan pada November 2008. Ken Arok dan Ken Dedes menceritakan sejarah perlawanan dan pemberontakan Ken Arok terhadap pemerintahan Akuwu Tumapel Tunggul Ametung. Dulu Ken Arok dibesarkan di dunia hitam oleh Lembong, perampok yang menemukannya di kuburan ketika masih bayi. Karena tingkah lakunya yang keterlaluan, Ken Arok diusir lalu hidup bersama Bango Samparan. Ini pun tidak berlangsung lama karena terjadi keributan dengan istri Samparan karena Ken Arok sering merampok kiriman upeti kerajaan. Ia menjadi buronan. Di tengah kelananya, ia bertemu pendeta Loh Gawe yang banyak memberikan ilmu kepemimpinan. Sementara itu, Akuwu Tumapel Tunggul Ametung berhasil menculik Ken Dedes untuk dijadikan istri. Atas jasa Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima menjadi prajurit di Tumapel. Sejalan dengan karirnya di istana, begitu Ken Arok melihat Ken Dedes, ia langsung jatuh cinta. Niat buruk untuk membunuh Tunggul Ametung pun muncul di benaknya karena Loh Gawe tidak setuju dengan niatnya. Ken Arok meminta restu ayah angkatnya, Bango Samparan. Maka ia lalu memesan keris pada Empu Gandring. Kecewa atas pesanannya yang tidak selesai, Ken Arok marah dan membunuh Empu Gendring dengan keris yang dipesannya. Sebelum meninggal, Gandring sempat mengutuk Ken Arok bahwa ia juga akan mati oleh keris itu. Di istana, Ken Arok menitipkan kerisnya kepada Kebu Ijo, perwira sombong yang suka pamer, dan mengatakan bahwa keris itu adalah miliknya sendiri. Suatu malam, Ken Arok mencuri kerisnya dari Kebu Ijo lalu membunuh Tunggul Ametung. Rakyat Tumapel gempar dan menuduh Kebu Ijo sebagai pembunuhnya. Niat Ken Arok mengawini Ken Dedes tercapai sudah, bahkan menggantikan kedudukan Tunggul Ametung dan mengembangkan kerajaan. Ken Arok tetap tidak terhindar dari kutukan Empu Gendring. Tema dalam novel ini adalah perebutan cinta dan kekuasaan. Tokoh dan penokohan dalam novel inti antara lain Ken Arok berwatak pemberani, kuat, teguh, lincah. Ki Lembong berwatak bijaksana, baik, penyayang, lincah. Tita berwatak pemberani, teliti. Kendok berwatak tidak bertanggung jawab, tidak setia. Tunggul Ametung berwatak tegas, pemberani, menghormati yang lebih tua. Gajah Para berwatak tidak bertanggung jawab. Mahersi berwatak bijaksana, taat agama. Bango Samparan berwatak licik. Nyai Genuk Buntu berwatak baik, penyayang, perhatian. Kebu Ijo berwatak penurut, dan Hyang Loh Gawe berwatak bijaksana dan sakti. Ken Dedes berwatak baik. Ken Umang berwatak pemberani, baik. Latar tempat Kali Brantas, Desa Pungkur, hutan Desa Pangkur, rumah Setra, hutan Rambung Jalu, Karungan, Desa Senggang, Padepokan Tirta Pala, tempat perjudian Tumapel Kendari. Latar suasana tegang, senang, terharu, kecewa. Latar pagi, siang, malam, alur maju, sudut pandang orang ketiga. Wes.